Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Zainal Jasmadi dari SDN Rengas Kedung Uni, calon guru penggerak Kabupaten Pekalongan, dengan fasilitator Ibu Jati Mulyani dan pengajar praktek Ibu Ri Sumarni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi modul 1.1.A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba merefleksi diri saya terhadap pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Mari kita simak bersama-sama apa yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, anak ibarat kertas kosong. Jadi, saya sebagai guru bebas untuk melakukan apa yang saya inginkan. Anggapan ini saya percayai sudah cukup lama. Saya lupa bahwa semua anak lahir membawa bakat atau potensi ataupun kemampuan masing-masing. Sehingga anak itu bukan ibarat kertas kosong, tapi anak itu ibarat kertas yang sudah ada tulisannya namun masih samar-samar. Sehingga tugas kita sebagai pendidik harus menebalkan tulisan yang samar-samar tersebut. Yang kedua, saya sebagai guru lebih mendominasi pembelajaran. Dalam hal ini, saya tidak memperhatikan kondisi siswa dalam pembelajaran, tidak menggunakan strategi, metode, maupun media pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga anak menerima materi pelajaran saja, tidak ada timbal balik, dan saya fokus menyampaikan materi saja. Yang ketiga, saya lebih banyak mengukur aspek kognitif. Sebagai guru dalam pembelajaran, saya hanya mengukur dan memperhatikan aspek kognitif saja. Padahal, kita sebagai guru yang baik dalam pembelajaran harus mengukur 3 aspek penting, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak anak yang tidak mencapai KKM. Saya akui ketika melakukan evaluasi pembelajaran dan banyak anak yang tidak bisa mencapai KKM, saya merasa gagal dalam mendidik anak. Padahal, acuan keberhasilan tidak hanya aspek kognitif saja. Yang kelima, suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, disiplin merupakan titik fokus saya. Padahal, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran sambil bermain, membuat anak lebih bahagia dan semakin semangat untuk belajar, dan ilmu yang dipelajari mudah dipahami. Yang keenam, saya kurang memahami karakteristik anak. Dengan alasan jumlah anak yang banyak di kelas,
saya melakukan pembelajaran secara global saja, tidak memperhatikan satu persatu karakteristik anak didik saya. Hal-hal ini tentu saya akan rubah setelah mempelajari modul 1.1 Pemikiran Filosofis Ki Hadjar Dewantara. Perubahan saya setelah mempelajari modul 1.1 Pemikiran Filosofis Ki Hadjar Dewantara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Yang kedua, memberikan kesempatan anak dengan menjadi fasilitator yang baik, dengan memberikan stimulus agar anak aktif dan berpikir kritis dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengenal dengan baik karakteristik masing-masing anak didik. Yang keempat, membuat situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan, karena proses belajar anak diiringi dengan bermain. Yang kelima, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga proses pembelajaran tidak terpaku pada aspek pengetahuan saja. Saya dapat menuntun anak menjadi anak yang cerdas secara intelektual, memiliki sikap yang baik, dan memiliki keterampilan yang baik pula. Dengan begitu, setelah saya mempelajari dan memahami pemikiran filosofis Ki Hadjar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Di sini, saya akan menggunakan strategi, metode, media, dan model pembelajaran untuk menstimulus anak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan budaya lokal. Dalam hal ini, saya akan memfasilitasi anak-anak dengan mengenalkan budaya lokal setempat. Yang ketiga, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan menuntun, meneladani, dan memotivasi anak agar memiliki sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kodrat alam dan kodrat zaman adalah suatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan, demi terwujudnya merdeka belajar. Yang kelima, menerapkan pembelajaran dengan sistem Among. Artinya, saya tidak akan banyak menuntut dan memaksa anak dalam proses pembelajaran. Yang keenam, menebalkan aspek afektif dan psikomotorik. Selama ini, saya hanya fokus aspek kognitif saja, dan saya akan segera melakukan perubahan dengan menerapkan pembelajaran dengan menebalkan aspek afektif dan psikomotorik. Dari refleksi yang telah dipaparkan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sejatinya semua anak lahir dalam keadaan sudah membawa bakat, potensi, dan kemampuan masing-masing. Tugas kita sebagai guru haruslah bisa menuntun anak menuju ke arah yang lebih baik.